Pekerjaan sering dikaitkan dengan umur dan pendidikan itu sendiri. Zaman sekarang, mencari pekerjaan juga semakin sulit. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, pengangguran di Indonesia menyentuh angka 8,4 juta pada Agustus 2022. Seringkali di masyarakat, syarat untuk mendapat pekerjaan yang diincar itu cukup unik dan menyusahkan. Terkadang, perusahaan meminta calon pekerja untuk memiliki keahlian di luar pekerjaan yang dia pilih dan umur yang masih tergolong cukup muda. Saya paham kenapa mereka ingin mendapat karyawan seperti itu. Karena karyawan itu bisa melakukan banyak hal dan bisa menguntungkan kantor itu atau perusahaan itu sendiri. Dalam PKN, hak dan kewajiban adalah salah satu topik yang sering dibicarakan. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, warga negara juga dituntut memiliki kemampuan untuk berpartisipasi sebagai warga negara. Salah satu cara berpartisipasi untuk negara adalah dengan membayar pajak. Kemudian, untuk membantu negara menumbuhkan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Jika warga tidak dapat berkontribusi dalam masyarakat karena terhalang oleh syarat pekerjaan yang sulit, mereka akan tidak bisa berkontribusi juga untuk kebaikan negara. Meskipun dia bisa mendapat pekerjaan itu, belum tentu dia akan dibayar dengan upah yang sepadan dengan keterampilannya atau kebisaannya. Tapi semua hal itu tidak bisa disalahkan kepada perusahaan itu saja. Kita juga sebagai warga negara harus bisa mengembangkan diri dan mengikuti standar pekerjaan yang semakin tinggi. Kita tidak boleh diam saja dan menginginkan mereka yang beradaptasi dengan kebutuhan kita. Kita harus memiliki daya saing dalam dunia pekerjaan ini. Ada banyak cara untuk mengembangkan kemampuan diri. Contohnya dengan cara mengikuti banyak program magang agar lebih menyiapkan diri dalam dunia pekerjaan dan memperbanyak relasi atau kursus sejak masa remaja atau kuliah. Keahlian yang cukup relevan pada zaman sekarang adalah content creator atau digital editing. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah kita harus bisa mengikuti standar pekerjaan yang semakin meningkat, tetapi kita harus tahu value diri kita dan jangan mau diperpeloncokan oleh tempat kerja. Dan tempat kerja juga harus bisa memberikan hal sepadan dengan keterampilan si pekerja itu sendiri, agar pekerja betah dan dapat berkontribusi kepada perusahaan dalam jangka panjang.